Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini ada pendahuluan. 1. Mencegahkan terjadinya pelanggaran hukum. 2. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. 3. Menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Nah, di sini ketaatan terhadap peraturan merupakan bentuk kesadaran dalam penegakan hukum. 1. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 2. Adanya peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan. 2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, dipenjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Konsep perlindungan dan penegakan hukum, yaitu ada perlindungan hukum, pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban melalui, yaitu pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Semuanya bersifat preventif maupun represif, lisan dan tertulis. Upaya ini guna memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut Safjipta Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Filipina M. John, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersifat hati-hati dalam bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk pengenalnya di lembaga peradilan. Berikut adalah unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Adanya jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitannya dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang menyelenggaranya. Nah, ini adalah berikut contoh perlindungan. 1. Hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018. Yang kedua itu hak paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang ketiga ada merek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang keempat perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kelima perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang terakhir itu perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Berikut ada kasus kekerasan hingga merenggut nyawa seorang anak akibat dimasukkan ke dalam toren oleh ayah tirinya membuat miris semua kalangan. Peristiwa ini menambah deretan daftar kelam kekerasan terhadap anak di Jawa Barat. Menyikapi tren kekerasan terhadap anak yang angkanya cenderung terus meningkat setiap tahunnya, anggota Perlindungan hukum terhadap tersangka. Tersangka sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum juga diberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan hak tersangka yang diatur dalam perundang-undangan KUHP untuk membela tersangka apabila sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. B. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Dengan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Berikut adalah contoh reka ulang kejadian perkara yang merupakan upaya penegakan hukum untuk membuat terang tindak pidana. Para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas
harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat, dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Dua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan keharapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Yang pertama ada hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas, dan kebudayaan. Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat, serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencangkup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. 5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.